Pemirsa, perkembangan terbaru di Selat Hormuz makin memperlihatkan tarik ulur yang intens antara Amerika Serikat dan Iran. Washington menyebut peluang kesepakatan makin dekat, namun tekanan militer dan kendali jalur pelayaran justru masih terus berlangsung. Teheran pun merespon dengan memperketat pengawasan sambil menegaskan masih berada di bawah tekanan blokade. Sementara itu pemirsa, para pemimpin Eropa akhirnya kompak angkat suara, menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan mencegah eskalasi. Apakah ada tanda-tanda menuju kesepakatan atau justru fase tekanan yang kian intensif yang bahkan membuat frustasi Amerika Serikat? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam, Pak. Selamat malam, salam dari Bandung. Selamat Pak. Pak Teguh, ini kita ketahui bersama bahwa Selat Hormuz kembali ditutup setelah sebelumnya sempat dibuka oleh Iran. Dan juga sementara gencatan senjata kita ketahui bersama juga akan berakhir pada Rabu 22 April 2026. Pertanyaan pertama saya Pak, bagaimana Anda melihat eskalasi baru-baru ini? Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Sampai tadi sore, saya masih berpikir Iran tetap melunak ya. Yap. Karena kesannya adalah Iran ini menunjukkan diri sebagai negara yang berdaulat dan menghargai hukum internasional, dan dengan itu dia membuka blokade. Yap. Pada saat yang sama, Amerika Serikat terkesankan sebagai pihak yang merusak hukum internasional dan melakukan blokade di wilayah yang sangat jauh dari benua Amerika. Namun saya melihat ada perkembangan terkini, kalau kita lihat sama-sama, barusan Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump itu mengancam kan, Ya. mengancam akan melakukan blokade lebih lanjut. Dan bagi Iran tentunya, tekanan ini sangat keras, memojokkan dan juga menakutkan ya. Ya. Karena sebelumnya tokoh-tokoh Iran sudah mengatakan, misalnya Menteri Luar Negeri Syed Abbas Araghchi itu mengatakan kapal-kapal itu boleh lalu lalang dengan tenang kalau mereka adalah bermuatan bisnis begitu ya, Ya, istilahnya komersil. commercial vessels. Betul. Tapi pada saat yang sama juga Iran memberikan pesan yang keras bahwa kalau mereka melihat kapal-kapal itu membawa indikasi berbahaya bagi Iran, maka akan dihadapi oleh pasukan Garda Revolusi. Iran memang mengeras karena pada saat yang sama kalau kita perhatikan pesan-pesan yang timbul dari Islamabad itu mengatakan bahwa Iran itu akan mengirimkan uranium yang telah diperkayanya ke negara ke negara ketiga, kemudian prosesnya yang ada di dalam dan luar negeri itu akan diperiksa oleh IAEA. Bagi Iran ini merupakan satu tekanan yang luar biasa. Karena bagi mereka, nuklir itu penting untuk perdamaian. Dan saat ini skalanya masih jauh dari 90%. Kalau kita perhatikan juga cara Iran berpikir ini unik. Karena yang kedua, Amerika Serikat membujuk Iran untuk melunak dengan statement bahwa kekayaan Iran yang dibekukan di Amerika Serikat ini senilainya 20 miliar dolar itu akan kembalikan asal Iran itu mengubah kebijakannya. Dalam hal ini mengubah kebijakan perihal Hormuz dan juga perihal nuklir. Ini adalah sesuatu hal yang Iran tidak bisa terima. Pada saat yang sama juga Amerika Serikat mengatakan Hormuz itu kelak harus dibuka lebih lanjut agar energi ini bisa keluar dengan mudah. Tentunya bagi Iran ini membingungkan ya, karena Amerika tampaknya tidak mau terlibat dalam diplomasi yang sungguh-sungguh, karena Iran sudah mempersiapkan tim negosiator yang tangguh untuk itu. Dan barangkali advice dari Mahmud Abbas ini bisa saya sampaikan untuk menjelaskan betapa Iran ini sebenarnya berharap ya. Dalam diplomasi itu ada dialog dan persuasi ya, bukannya ultimatum. Dan Amerika Serikat ini belum apa-apa sudah mengeluarkan ultimatum. Dan untuk itu Amerika Serikat kalau sudah berbicara soal ultimatum, dia memiliki dukungan akademik yang tinggi. Saya perhatikan para pemikir di Amerika Serikat saat ini sedang mendalami praktek-praktek terbaik dari Sir Julian Corbett ya. Ini adalah pemikir Inggris yang
yang bertugas di Royal Naval College tahun 1902 sampai 1914. Prinsip dari Sir Julian Corbett ini adalah uh, bahwa kekuatan maritim itu penting dan harus dominan. Dengan demikian mereka dapat mencapai tujuan politik yang tidak terbatas dan bisa bisa meniadakan perang darat. Jadi mungkin ini yang membuat Amerika Serikat berpikir kalau perang darat dia akan kelabakan melawan Iran karena penduduk Iran itu menyatu dengan pemerintah mereka dan untuk itu Amerika Serikat akan memenangkan perang lewat jalur laut. Baik. Tapi belum jelas juga lautnya karena saya perhatikan peluk kendali Iran itu sudah sangat fokus kepada berbagai jarak dekat, jarak tengah maupun jarak jauh. Kemungkinan besar Amerika Serikat akan melakukan serangan kombinasi dari pesawat induk dan juga dari kapal-kapal perusak ataupun juga dengan menggunakan kapal selam yang berada saat ini di sekitar Timur Tengah, misalnya mungkin di Gulf of Oman, mungkin juga di wilayah-wilayah lain, dan mungkin juga pasukan penyapu dia sudah siap di daerah seperti Buka, kemudian di As-Shama, kemudian Ras Al-Khaiman. Ini adalah rahasia besar bagi Amerika Serikat. Kita tidak tahu apa yang dipersiapkan, tapi untuk itu tampaknya Iran sudah siap bertempur. Karena kalau Iran melunak, maka ke depannya Iran akan dianggap tidak tegas oleh negara-negara yang selama ini menggunakan jalur Hormuz tersebut. Misalnya China yang saat ini menggunakan yang 37,7% energinya tergantung dari Hormuz, kemudian juga India yang impornya tergantung dari Hormuz sekitar 60%, kemudian juga Jepang dan Korea Selatan yang sangat tergantung pada impor dari Hormuz, impor melewati Hormuz sekitar 12-11%, dan juga ada negara seperti Bangladesh dan Pakistan yang sangat tergantung kepada minyak dan LNG dari Qatar dan Uni Arab Emirat, dan karena itu lewat Hormuz. Dan juga Iran kemungkinan besar juga memikirkan bagaimana kedepannya kredibilitasnya dipertanyakan oleh negara seperti Rusia, China, India, Pakistan, dan Irak. Dan untuk itu saya dapat mengerti mengapa Iran mendadak mengubah posisinya yang mengeras mengeras, dan untuk itu dapat dikatakan keduanya sama-sama keras untuk urusan Hormuz ini. Dan untuk itu memang teori mengatakan civis pacem para bellum, maka siapa yang ingin damai harus siap untuk perang. Maka untuk itu saya bisa menduga nanti dialog di Pakistan nanti akan sangat ketat. Cuman saya belum tahu apakah nanti mereka akan berada pada posisi yang terpisah, di mana Iran berada di ruangan A, kemudian Amerika Serikat berada di ruangan B, dan nanti yang bergerak adalah ketua tim negosiator dari Pakistan yang mencoba mengambil pandangan dari Iran, kemudian disintesakan dan disampaikan kepada Amerika Serikat. Ini adalah sesuatu hal yang sangat dirahasiakan. Oke, baik Pak Teguh, kita fokus dulu terkait dengan buka tutup Selat Hormuz. Sebetulnya apa makna yang ingin ditunjukkan oleh Iran dalam hal ini? Apakah memang sebuah strategi ataupun sinyal pertahanan semata, atau justru pesan keras ke dunia internasional, Pak Teguh? Saya pikir Iran ini akan menyatakan dirinya taat dengan hukum internasional ya. Di mana Selat Hormuz ini adalah jalur laut internasional strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, yang status hukumnya diatur oleh UN Clause atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Dan untuk itu negara-negara yang lewat itu bebas transit ya. Jadi walaupun berbatasan dengan Iran dan Oman, selat ini wajib membuka jalur pelayaran bagi negara lain. Cuman masalahnya, mengingat Iran saat ini sedang terancam kedaulatannya, maka dapat dimengerti jika Iran menerapkan pembatasan yang sangat ketat, sehingga hanya mengizinkan negara-negara tertentu saja menggunakan Selat Hormuz tersebut. Indikatornya adalah tidak memusuhi Iran, kemudian tidak berkoalisi dengan Amerika Serikat dan Israel, sehingga memicu ide-ide Iran ini bagaimanapun juga keras terhadap hukum internasional, tapi memicu ketegangan internasional dan perdebatan hukum. Kemudian Amerika Serikat tentunya berpikir dia memiliki hak transit. Cuman yang masalahnya adalah seringkali dia transit di masa lalu ya tidak mengabarkan kepada negara-negara di kiri dan kanan, yakni Iran dan Oman. Maka untuk itu wajar kalau Iran berpikir bahwa sepanjang kapal itu berbendera Amerika, maka itu adalah sangat berbahaya bagi Iran.
Dan untuk itu ya Iran akan mengandalkan prinsip-prinsip, misalnya blokade itu terlarang secara hukum internasional, apalagi kalau berpotensi eh, melanggar aturan-aturan international humanitarian law, kemudian mengganggu kehidupan masyarakat sipil. Dan saya pikir Iran sudah memiliki landasan hukum yang jelas, apakah dari United Nations Convention on the Law of the Sea, ataupun Baik. International Humanitarian Mhm. Law, ataupun ada aspek-aspek hukum internasional lainnya yang menunjukkan bahwa dia adalah negara yang diserang untuk itu. Jadi ini adalah pandangan saya atas situasi di Hormuz tersebut. Baik, pihak Iran telah menyatakan, Pak Teguh, bahwa alasan mereka menutup Selat Hormuz karena Amerika Serikat dianggap melanggar perjanjian dengan tetap melakukan blokade pada Selat Hormuz itu sendiri. Nah, Anda melihat apakah memang blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri ini justru mempersempit ruang diplomasi yang sedang berlangsung ya, Pak ya? Saya perhatikan begitu ya, karena Amerika Serikat sangat ngotot melakukan blokade. Ini dikatakan oleh Presiden Donald Trump, dikemukakan juga oleh Hegseth, dan dikemukakan juga ada statement dari pimpinan Angkatan Laut Amerika Serikat ya. Eh, eh, Cuman dalam kenyataannya blokade Amerika Serikat itu tidak efektif, Yap. karena seringkali ada kapal-kapal yang berbendera Cina itu yang lewat, dan tampaknya Amerika Serikat tidak berani menyerang China, walaupun ancaman dari Amerika Serikat itu jelas, bila China terbukti mendukung Iran, maka Amerika Serikat akan melakukan sanksi lebih lanjut. Ya, cuman masalahnya sekarang adalah ketidaktegasan itu digunakan oleh China, karena China memiliki ketergantungan yang tinggi atas energi dari Hormuz tersebut. Kemudian hal ini juga menyulitkan bagi Iran, karena ada potensi perbenturan antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Iran, di mana Amerika Serikat tampaknya sudah mengerti menjauhkan kapal-kapal induk dia dari wilayah yang dianggapnya berbahaya selama ini. Jadi yang terjadi adalah stalemate atau kondisi saling tegang, di mana Iran menunggu bila sekiranya Angkatan Laut Amerika Serikat itu masuk mendekati wilayah Hormuz, maka akan dihadapi dengan rudal balistik Iran. Oke. Memang harus diakui blokade Amerika Serikat itu dapat dikatakan kuat, dapat juga dikatakan tidak, terutama sekali kalau sudah berhubungan dengan China, karena Amerika Serikat tahu persis China memiliki kekuatan yang sangat besar di laut dan juga di udara. Oke, Pak Teguh, dengan kembali diblokadenya Selat Hormuz oleh Iran, seberapa besar kendala yang dihadapi Amerika Serikat ke depan dari pandangan Anda? Dalam pandangan saya, Amerika Serikat itu selalu menghubungkan negosiasi yang dihadapi dengan kekuatan militer, karena dia berpikir bahwa kekuatan militer dia itu masih nomor satu. Tapi yang Amerika Serikat tidak sadari adalah besarnya bahaya dari perlawanan yang mungkin timbul dari negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz tersebut. Misalnya Amerika Serikat tahu persis China memiliki ketergantungan tinggi, dan karena itu China membutuhkan safe passage ya, jalur keluar masuk yang aman. Oke, China punya ketergantungan tinggi 37,7%. Tapi Amerika Serikat hendaknya juga sadar bahwa gangguan yang dibuatnya ini itu adalah mengganggu Jepang dan Korea Selatan. Ini adalah dua negara yang memiliki hubungan militer khusus dengan Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, Jepang itu adalah kekuatan yang punya masalah dengan Rusia di 4 pulau, dan Jepang selama ini selalu didukung oleh Amerika Serikat yang memiliki basis militer kuat di Okinawa. Dan juga tidak terhitung basis-basis Amerika Serikat lain di wilayah Jepang. Tapi yang jelas konsentrasi Jepang adalah menghadapi Rusia, di mana mereka memiliki sengketa 4 pulau. Kalau menurut Rusia namanya Pulau Kuril, kalau menurut Jepang namanya Sokotan Etorofu Kunashiri. Kemudian juga South Korea merasa dirinya tidak aman dari Democratic People's Republic of Korea, karena itu memiliki ketergantungan yang tinggi atas Amerika Serikat. Yang Amerika Serikat barangkali tidak sadar adalah Jepang dan Korea Selatan itu punya potensi untuk menyatukan kapabilitas mereka, karena mereka melihat bahwa banyak sekali
alutsista Amerika Serikat yang sebenarnya dikhususkan untuk Jepang dan Korea Selatan, tapi dibawa ke Timur Tengah karena pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu sudah rontok oleh peluru kendali dari Iran beberapa saat silam. Jadi inilah kondisi yang potensi di masa depan yang akan membingungkan Amerika Serikat sendiri. Oke, baik. Eh, Pak Teguh, nanti kita akan kembali lanjutkan diskusi, termasuk akan saya perdalam benarkah dalam hal ini Trump dalam tanda kutip frustasi menghadapi Iran di Selat Hormuz. Tapi usai jeda, Pak Teguh, nanti kita akan kembali lanjutkan. Pemirsa, tetaplah di Breaking News TV One.